Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sulistiarta Wijaya akan menjelaskan laporan studi kelayakan bisnis Konter Mutiara Mobile Cell. Oke, langsung saja ke latar belakang. Bisnis pulsa kini sudah banyak dilakukan dan disukai oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bisnis ini mempunyai risiko yang sangat kecil, pangsa pasar luas, serta tidak perlu tempat yang khusus. Karena yang dibutuhkan hanyalah beberapa telepon seluler untuk menerima dan mengirim transaksi pulsa. Pada prosesnya, penjual pulsa elektronik harus menaruh deposit sebelum memulai transaksi. Kemudian penjual pulsa elektronik tersebut akan mengirimkan pulsa melalui telepon seluler. Kajian teori. Kajian teorinya ada 6. Yang pertama, teori analisis pasar dan peluang pasar. Pasar sasaran yang dituju ialah semua orang, tidak bergantung pada umur. Karena kini zaman semakin canggih dan modern, bukan hanya orang tua atau orang dewasa saja yang menggunakan gadget. Anak yang baru berumur 10 tahun pun sekarang sudah memiliki gadget. Jadi sudah jelas, peluang pasar untuk menjual pulsa atau kuota saat ini sangat berkembang pesat karena dengan seiringnya perkembangan zaman, maka dari itu Mutiara Mobile Cell berdiri dari tahun 2019 sampai saat ini. Yang kedua, teori analisis aspek legal. Aspek legal yang akan dibahas adalah masalah keabsahan dokumen, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Nama perusahaan Mutiara Mobile Cell, bentuk perusahaan perdagangan. Yang ketiga, teori aspek ekonomi dan sosial. Dukungan dalam aspek sosial lingkungan sangat mendukung untuk membangun usaha ini karena target utama penjualan. Dukungan dalam aspek ekonomi yaitu kondisi di sekitar konter Mutiara Mobile Cell yang berpendapatannya cukup tinggi sehingga pembelian lumayan banyak dan mencapai dari omset. Yang keempat, teori aspek teknik. Agar penjualan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sebelum memasarkan produk ke pasaran, biasanya pedagang melakukan penelitian di tempat pemasaran. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan ditetapkan macam-macam produk sebagai alternatif, dan di bawah ini ada beberapa uraiannya. Yang pertama, pemilihan lokasi. Yang kedua, tata letak. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan penjual. Yang kelima, teori analisis dampak lingkungan. Suatu lingkungan yang baik menjadi sasaran yang tepat pada pembukaan usaha dengan dicermati dan dianalisis dengan sangat tepat. Hal ini karena lingkungan adalah salah satu faktor pemicu ancaman bagi perkembangan suatu usaha dan adapun akibat dari aktivitas dibukanya suatu bisnis tersebut berupa produktivitas masyarakat setempat. Semakin ramai pembelian di konter Mutiara Mobile Cell. Namun di sisi lain, lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis dan keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, teori aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang digunakan untuk menilai uang perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Hasil kajian teori juga ada 6. Yang pertama, aspek legal. Usaha ini diberi nama Mutiara Mobile Cell dengan nama pemilik Diki Sulistiarta Wijaya dan didirikan dengan akta notaris konter Mutiara Mobile Cell yang bernomor B22.TK03.020 tahun 2019 dengan modal sebesar 33 juta
450.000 dengan dialokasikan biaya variabelnya sebesar 12.410.000. Lokasi usaha ini berada di Jalan Kampung Kareo RT 1 RW 2 Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Aspek pasar, sasaran yang dituju ialah semua orang, tidak bertergantungan pada umur, mau itu orang tua, orang dewasa, ataupun anak kecil sekalipun, baik wanita maupun laki-laki. Karena kini zaman semakin canggih dan modern, bukan hanya orang tua atau orang dewasa saja yang menggunakan gadget. Anak yang berumur 10 tahun pun sekarang sudah memiliki gadget ataupun handphone. 3. Aspek ekonomi dan sosial. Hasil kajian aspek ekonomi menunjukkan bahwa lingkungan sangat mendukung untuk membangun usaha ini karena dekat dengan target utama penjualan, dan hasilnya menunjukkan pada usaha ini dari semua aspek, dari aspek sosial lingkungannya maupun dari aspek ekonomi di lingkungan. Yang keempat, aspek teknis. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari penelitian pasar dan ditetapkan macam-macam produk sebagai alternatif, dan di bawah ini ada beberapa uraiannya. Yang pertama, pemilihan lokasi yang harus strategis. Yang kedua, tata letak ruangannya tersusun dengan rapi. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelanggan. Yang keempat, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan agar dapat memudahkan bagi setiap pelanggan datang ke toko kita. Yang kelima, aspek lingkungan. Telah dilakukan analisis dampak lingkungan pada suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar lokasi bisnis, perubahan kehidupan masyarakat sebagai adanya aktivitas bisnis. Semakin ramainya lokasi di sekitar bisnis, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Dan yang keenam, aspek finansial. Secara kelayakan dihitung dari 3 tahun modal, yaitu dengan jumlah 35 juta rupiah dan modal kerja sebanyak 15 juta rupiah. Analisis BEP selama 1 tahun sebanyak 300 unit per tahun dan NPP 536, 393, 517 dan IRP 11,23% dan PI 67% dan ARR 0,22%. Untuk pembahasan, Mutiara Mobile Sale menjual segala kebutuhan digital yang diharganya bervariasi. Counter ini berada di sebuah perkampungan, yaitu berada di Kampung Kareo, Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Bisnis counter Mutiara Mobile Sale ini dimiliki oleh seorang pemuda biasa yang bernama Diki Sulistia. Jadi di sini counter Mutiara Mobile Sale menjual segala kebutuhan digital seperti pulsa token listrik, peralatan handphone dan semacamnya. Walaupun saya ini bisa dibilang usaha kecil-kecilan, tetapi saya optimis jika usaha ini bisa dikembangkan dan pasti akan maju dari tahun ke tahunnya. Kesimpulannya, counter Mutiara Mobile Sale ini menjual pulsa dan peralatan gadget lainnya kepada masyarakat sekitar dengan harga yang bervariasi. Dan counter ini juga sangat bermanfaat untuk para masyarakat agar tidak perlu jauh-jauh untuk membeli pulsa. Bukan hanya pulsa yang dijual counter ini, tetapi ada juga barang-barang elektronik seperti chargeran, headset, earphone pun juga ada. Jadi untuk memudahkan para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan digitalnya, direkomendasikan untuk datang ke counter Mutiara Mobile Sale. Sekian dan terima kasih.